Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rina Mentari Ginting. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran PKN pada SMA Negeri 1 STM Hilir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas 11 Prebiokim 1. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan kepada murid untuk menunjukkan potensi dirinya melalui kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk saja, tetapi lebih kepada konten atau isi materi yang akan kita sampaikan. Dan pastinya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat cocok digunakan untuk semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat gaya belajar yang pertama, gaya belajar audiovisual kepada murid saya, di mana nanti murid saya akan saya tayangkan sebuah video dan mereka mengamati video tersebut. Nah, kalau untuk gaya belajar auditori, saya akan memberikan artikel kepada murid saya dan mereka akan menyimpulkan apa isi dari artikel yang akan mereka baca. Kalau untuk gaya belajar kinestetik, saya akan menyiapkan gambar di mana murid saya akan berekspresi, bebas untuk membuat gambaran sesuai dengan tema yang akan kami pelajari nantinya, dan nanti murid akan menunjukkan gambarnya kepada teman-teman, kemudian mempresentasikan gambar apa yang sudah dia buat. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-ibu semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semangat. Oke, dengan materi kita di minggu ini adalah dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Superdo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk anak Ibu Superdo. Sekarang kegiatan selanjutnya Ibu akan absen dulu. Siapa di sini yang tidak hadir, Nak? Hadir semua. Oh, bagus sekali, mantap kelas ini ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran dengan materi, kita akan buat dulu kesepakatan kelasnya dulu. Kira-kira nih, kesepakatan kelas apa yang akan kita buat di kelas ini? Angkat tangan dulu. Ayo. Ya Nak, Subendro silakan. Sebelum dan sesudah pelajaran kita harus berdoa. Oke, sepakat kita? Untuk sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, kita wajib berdoa. Sekarang nih, udah cukup belum kesepakatannya di kelas ini? Belum. Kalau belum, kesepakatan yang kedua apa kira-kira? Ayo. Oke, silakan Amos. Kebersihan kelas, Bu. Kebersihan kelas. Oke, kalau kebersihan kelas itu contohnya seperti apa? Piket. Sekarang lihat dulu di laci mejamu, ada sampah tidak? Oke, berarti kelas ini kelas yang baik ya, karena bagus menjaga kebersihannya. Sekarang sudah cukup belum kesepakatan kelas kita? Belum. Kalau belum ada lagi, coba angkat tangan. Ya, silakan Nak. Kelas. Apa Nak? Oh, ketentraman kelas. Contohnya ketentraman kelas itu bagaimana? Tidak ribut di kelas. Saat gurunya menerangkan, tolong suaranya diam, ya kan, supaya ilmunya Oke. Setelah kesepakatan kelas yang kita buat, sekarang kita akan masuk pada materi nih. Tapi sebelum masuk kepada materi, kita akan lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nanti melalui pengamatan video dari YouTube, nanti kamu akan disuguhi nih beberapa jenis pelanggaran nilai Pancasila. Nah, nanti peserta didik dapat mengevaluasi jenis pelanggaran Pancasila yang terjadi dalam lingkungan kamu sehari-hari ya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian bisa lihat di depan,
melalui pengamatan beberapa video nanti dari YouTube tentang jenis pelanggaran nilai Pancasila, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara mencegah penyimpangan terhadap Pancasila. Oke, coba perhatikan gambar di depan. Nah, itu adalah gambar dari Verdi Sambo yang lagi viral-viralnya saat ini kan. Nah, untuk pertanyaan pemandu pada materi ini, menurut kalian pelanggaran sila keberapakah untuk kasus ini? Nak, silakan angkat tangannya yang tahu sila keberapa. Ya nak, silakan Evan. Pelanggaran sila ini terdapat pada sila pertama yang maknanya itu ketuhanan yang Maha Esa yang merenggut nyawa seseorang. Oke, ya benar sekali. Di sini si Sambo merenggut nyawa si Joshua. Nah, secara sepihak kan gitu kan, itu juga menyalahi aturan agama dimanapun agamanya kan gitu kan. Sekarang kalau sila kedua, contohnya apa? Iya, silakan. Dia melanggar sila kedua karena dia mengambil hak manusia untuk hidup dan juga dia tidak berkemanusiaan dan adil beradab. Oke, mengambil hak hidup seseorang secara sepihak. Ya, jadi itu adalah contoh pelanggaran dari sila kedua untuk kasus ini. Nah, kira-kira kalau sila ketiga apa nih? Ya, nah silakan Gladys. Pada kasus ini telah melanggar sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana kasus tersebut telah melakukan pergaduhan dan pembunuhan. Jadi masyarakat tidak percaya lagi kepada Polri. Oke, bagus sekali jawabannya Gladys. Sila ketiga karena membuat kegaduhan di masyarakat sehingga masyarakat banyak tidak percaya pada institusi Polri. Oke, kalau sila keempat kira-kira apa? Oke, silakan Superdo. Menurut saya pada kasus ini melanggar sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya mengatakan begini karena banyak sekali ketidakadilan baik dalam kasus pembunuhan, penyelidikan maupun persidangan dalam kasus ini. Oke, benar sekali itu. Karena kasusnya terkesan tidak tentu arah ya sampai sekarang. Kalau di sila kelima nih, berkaitan dengan sila kelima. Oke, Amos, silakan berdiri nak. Karena dalam kasus Verdi Sambo ini tidak ada kasus keadilan dalam hukum Verdi Sambo. Seharusnya dalam keadilan tersebut dapat dilakukan hukuman mati. Oke, betul itu. Karena dia membunuh orang secara brutal ya kan. Seharusnya dia juga mendapatkan hukuman yang paling setimpal. Oke, sekarang kita akan melakukan pengamatan video. Nah, sesuai dengan kebutuhan belajar yang sudah kita buat sebelum memulai pembelajaran ini kan kita udah buat kan kebutuhan belajar yang kalian perlukan. Nah, kan itu terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada audiovisual, audioteori, dan satu lagi kinestetik. Yang kinestetik sudah ibu dudukkan ke sebelah sini. Jadi mereka khusus untuk mengamati gambar pelanggaran dari sila Pancasila. Kemudian yang kedua adalah audio visual. Jadi nanti ibu tayangkan video. Untuk anak-anak yang sudah tergolong dalam audio visual, kalian bisa lihat video itu. Kemudian nanti kalian ringkas dan rangkum ya apa isi dari video yang di depan. Kemudian untuk anak audiotori, ibu sudah siapkan jurnal. Jadi kalian harus baca ini dan kalian nanti presentasikan apa isi yang kalian baca jurnalnya. Oke ya. Jadi untuk anak dari audiotori. Kemudian siapa lagi tadi? Ini ya, Bella. Kemudian Iqbal dan Luciano. Sekarang ketika teman kalian memperhatikan video, kalian baca artikel karena sesuai kebutuhan belajar yang kalian miliki. Kalian ini kan tergolong dalam audiotori gitu ya. Oke nak? Sekarang ibu akan putarkan video yang akan diamati oleh anak yang audio visual. Sehingga yang sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, teman-teman mampu aplikasikan sikap dalam kehidupan sehari-hari kehidupan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, teman-teman, Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan merayakan karena menghormati dan bekerja sama bagi keperluan. Oke, setelah tayangan video tadi nih, ada tidak yang menyimpulkan ke depan apa yang sudah kalian tonton barusan? Coba angkat tangannya, nak. Ya, lady silakan ke depan, nak. Kita akan dengarkan kesimpulan dari audio visual ya, siswa yang audio visual. Ayo. Kesimpulan yang saya dapat dari video yang saya tonton yaitu pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti di kelas banyak ataupun di Indonesia banyak yang tidak beragama atau ateis. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu banyak contohnya di kelas banyak teman-teman yang tidak menghargai sesama atau memilih-milih teman. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya di kelas banyak teman-teman yang mempunyai circle. Ia tidak mau berteman dengan teman yang lain atau memilih-milih teman. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya di kelas seperti ketua kelas yang tidak pernah menanya sama sekali kepada kami untuk peraturan-peraturan di kelas. Ia seperti egois, tidak mau bertanya atau bekerja sama. Dan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pada guru, ia terlalu lebih mementingkan pada siswa yang pintar saja. Contohnya siswa itu pandai ke SBK, jadi guru SBK itu lebih memerhatikan siswa yang pandai di bidang SBK aja. Padahal kan Bu, kami siswa ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kami tidak bisa pandai semua di mata pelajaran lain. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kalian yang sudah menonton video tadi. Sekarang dari artikel dari auditory dulu yuk. Apa kesimpulan yang bisa kalian simpulkan dari bacaan yang sudah kalian baca? Angkat tangannya, nak. Oke, Fiona silakan ke depan. Kalau dari lingkungan masyarakat, pada sila pertama contohnya, kalau sila pertama lagi bulan puasa tapi anak muslim sering makan di depan yang lagi puasa. Sila kedua sering terjadi ejek-mengejek antar tetangga, Bu. Kalau sila ketiga, antara dusun 1 dan 2 terjadi cekcok hal yang sepele yang membuat dusun 1 dan berberantem. Yang keempat dan kelima kira-kira siapa lagi nih yang bisa? Oke, silakan ke depan. Fiona silakan ke depan. Sila keempat adalah kepala desa buat peraturan sesuka hatinya tanpa memikirkan warga lainnya. Yang sila kelima sering terjadinya tidak adil di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti dapat bantuan BLT, yang kaya malah mendapatkan bantuan BLT dan yang miskin sebagian tidak mendapatkan dana BLT. Oke, tepuk tangan untuk teman kita semua. Terima kasih, Nak. Dari audio visual dan auditory kita sudah bisa melihat perbedaannya ya. Tadi kayak kalian tonton itu mengenai pelanggaran sila Pancasila pada lingkungan kelas. Nah, kalau yang dari artikel dia lebih kepada ke lingkungan masyarakat. Jadi kita dapat nih semua apa intinya yang terjadi di sekolah baik di masyarakat mengenai pelanggaran sila Pancasila. Nah, yang paling ditunggu adalah hasil gambar dari siswa yang kebutuhan belajarnya kinestetik. Sekarang dari siswa yang di sudut nih, siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan angkat tangan, Nak. Saya, Bu. Oke, Nurdiana, silakan ke depan Nurdiana. Sekalian lihatkan ya apa gambar yang sudah dibuat. Pada gambar saya ini merupakan gambar cyberbullying karena pada gambar tersebut terdapat orang yang melakukan perbulian pada media sosial yang berdampak menjatuhkan mental seseorang. Dan gambar tersebut merupakan pelanggaran pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab karena melanggar hak dan privasi seseorang. Oke, boleh dilihatkan gambarnya, Nak? Bagus sekali ya. Itu adalah gambar dari pelanggaran sila kedua, yaitu cyberbullying. Oke, tepuk tangan.
tadi penjelasan dari teman-teman kalian, sekarang Ibu akan rangkum menjadi 5 contoh tantangan Pancasila di era globalisasi. Tahu arti globalisasi ya? Globalisasi artinya secara global, artinya secara global. Ya. Oke, yang pertama, kenapa sih bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran tadi? Ini dia jawabannya. Yang pertama, pemahaman Pancasila saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran dalam Pancasila. Makanya kalau saat pembelajaran PKN yang khusus membahas mengenai Pancasila, kalian harus bisa lebih fokus agar nanti di kehidupan nyata kalian bisa mengimplementasikannya dengan baik. Kemudian yang kedua, derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Dan yang ketiga, masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini ya. Masih nampak yang mana masyarakat yang tergolong dalam kaya kemudian miskin, kesenjangan sosial itu masih akan selalu ada ya. Contoh kayak di kelas ini juga kan seperti itu kan. Yang kaya cenderung mendapatkan lebih banyak daripada yang miskin, dan perlakuan terhadap si kaya juga lebih beda kan gitu. Oke, yang ketiga, semakin melemahnya nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Dan yang terakhir, masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Makanya sering sekali terjadi pelanggaran Pancasila. Seperti yang sudah teman-teman tadi jelaskan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, itu masih sering ya, masih tergolong sering. Jadi masih rendahnya nilai Pancasila dalam diri kalian. Kita akan bagi kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Tapi nanti akan digabung ya antara kinestetik, audiovisualnya dan auditori. Sebelum ke kolaborasi, kita ice breaking dulu karena Ibu lihat kalian kayaknya sudah mulai lelah nih. Kepada siswa Ibu semua, silahkan berdiri di samping mejanya dengan tertib ya nak. Silahkan. Langsung semangat ya kalau udah speaking ya. Mari anak-anak sekarang ikuti gerakan ini ya. Bagaimana diskusinya nak? Berjalan dengan lancar? Lancar. Selesaikan ya. Iya Bu. Oke, waktu diskusi sudah habis. Silahkan kelompok 1 nak untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hal yang sudah kami diskusikan tadi, yaitu tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Apakah ada yang mau bertanya? Coba sebutkan salah satu contoh pelanggaran sila pertama di lingkungan masyarakat. Contoh lingkungan di masyarakat yaitu kalau sila pertama lagi bulan puasa tapi ada muslim sering makan di hadapan yang beragama muslim. Cukup ya? Terima kasih. Dengan berakhirnya kolaborasi
kita hari ini. Kira-kira nih, siapa yang mau membuat kesimpulannya ke depan anak-anak? Saya. Teman-teman, kesimpulan yang saya dapat pada hari ini yaitu salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan beraneka yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga di Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Dari kesimpulan teman kalian tadi, Ibu akan merangkumnya, di mana tantangan yang terjadi pada kita saat ini, seringkali kan kita melanggar nilai Pancasila karena kita memang belum paham apa itu sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi anak ibu semua, agar nanti lebih memahaminya lagi dan lebih membacanya dengan lebih cermat, agar kalian paham dan nanti kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk sesuai dengan kesepakatan kelas kita tadi, di mana sebelum mulai pembelajaran dan sesudah mulai pembelajaran kita melakukan doa. Sekarang kepada teman kita, anak ibu Bella Adelina, silakan ke depan doa. Di dalam doa menurut agama dan percaya berdoa dimulai. Terima kasih Bu Bella. Nah, yang lainnya kita jumpa lagi minggu depan, dipelajari materi selanjutnya mengenai tantangan di era globalisasi mengenai nilai-nilai Pancasila. Sampai berjumpa minggu depan dan selamat pagi untuk anak ibu semuanya. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya buat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.